Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran teori perilaku individu 2. Teori ini disusun oleh kelompok 7. Kelompok 7 beranggotakan Ilham Kurnia, Intan Pramudia, Joko Nur Cahyo, dan Lia Priana. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, A. Aplikasi analisis kurva indifference. Pendekatan kurva indifference ordinal utility menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan. Pendekatan ordinal pertama kali diperkenalkan oleh Francis Edward dan Vilfredo Pareto. Asumsi yang dipergunakan dalam pendekatan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsumen bertindak rasional atau ingin memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua, konsumen memiliki pola pilihan atau preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya atau pilihan nilai guna. Yang ketiga, konsumen memiliki sejumlah uang tertentu. Dan yang keempat, konsumen konsisten dengan pilihannya. Jika ia memilih A dibanding B, memilih B dibanding C, maka ia akan memilih A dibanding C. Kurva indifferent. Kurva indifferent itu sendiri adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi atau a set of combination dari sejumlah barang tertentu yang menghasilkan tingkat guna total sama kepada konsumen, atau dengan mana konsumen berada keadaan indifferent. Mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal menggunakan kurva indiferensi didasarkan kepada 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi atau indiferensi map. Yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Yang terakhir, kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Sifat-sifat khusus kurva indifferent. Yang pertama, berlereng atau slope negatif. Yang kedua, cembung ke titik origin atau convex. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Dan yang keempat, semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. B. Pilihan konsumen. Consumer choice atau pilihan konsumen mengacu pada keputusan yang dibuat konsumen sehubungan dengan produk dan layanan. Ketika kita mempelajari perilaku konsumen, kita memeriksa bagaimana konsumen memutuskan produk mana yang akan dibeli atau dikonsumsi dari waktu ke waktu. 1. Faktor penentu pilihan konsumen. Faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen yakni yang pertama, pendapatan, kekayaan, dan harga. 2. Dasar pemikiran di balik teori pilihan konsumen. Dalam ekonomi, pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan utilitas produk tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Dalam grafik, pilihan optimal terjadi pada titik persimpangan antara kurva indifferent dan garis kendala anggaran. Kami menyebutnya titik keseimbangan konsumen. 3. Mengapa konsumen harus memilih? Konsumen membuat pilihan karena mereka tidak dapat memiliki semua yang mereka inginkan. Ini adalah ide dasar ilmu ekonomi. Keinginan kita tidak terbatas, sementara sumber daya kita terbatas. Misalnya ketika berbelanja, kita ingin membeli semua barang yang kita inginkan, namun kita tahu itu tidak mungkin karena kita tidak punya uang yang cukup atau sumber daya. 4. Aksioma teori pilihan konsumen. 3 aksioma yang mendasari teori pilihan konsumen adalah yang pertama, preferensi lengkap atau complete preferences. Yang kedua, preferensi transitif atau transitive preference. Yang ketiga, non-satiasi atau non-satiation. C. Beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu merupakan salah satu strategi promosi. Seperti namanya, saat pelanggan membeli satu produkmu, maka akan mendapatkan dua sekaligus. Satu produk memang ia beli dan bayar, sementara itu, satunya lagi ia dapatkan pelanggan secara cuma-cuma. Buy one, get one. Sendiri biasa digunakan untuk menghabiskan stok. Ia jarang dijumpai untuk memperkenalkan produk baru.
Yang pertama, tips menerapkan strategi buy one get one. Yang pertama, tentukan audiens. Yang kedua, pakai FOMO. Tiga, dekatkan dirimu pada audiens. Ketiga, bentuk lain strategi buy one dan get one. Bisa disebut juga dengan beli dua gratis satu, beli dua dapat potongan harga, beli dua gratis satu barang lainnya. D. Hadiah tunai, hadiah bentuk lain atau reward. Hadiah atau reward menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, kata tersebut dapat diartikan sebagai hadiah, ganjaran, penghargaan. Penjelasan mengenai reward yang terdapat dalam Cambridge Evangelical Dictionary adalah something given in exchange for good behavior or good work. Hal tersebut dapat diartikan bahwa reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang apabila ia melakukan perubahan perilaku yang baik atau melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Jenis-jenis hadiah berdasarkan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, hadiah dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu hadiah undian, yaitu hadiah yang diberikan melalui undian dengan bentuk dan nama apapun. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah untuk penghargaan yang diberikan kepada pemenang melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Dan yang ketiga, hadiah yang didapatkan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan lainnya. 4. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Pilihan para pekerja dan manajer. Yang pertama, pekerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Menurut pasal 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Hak pekerja adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai kedudukan atau status seseorang. Adapun hak pekerja yaitu sebagai berikut. A. Hak mendapatkan upah atau gaji, hak untuk mendapatkan istirahat atau cuti, hak untuk mendapatkan pengurusan perawatan dan pengobatan, hak untuk mendapatkan surat keterangan. Kewajiban pekerja adalah suatu prestasi yang baik, merupakan benda atau jasa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban dari para pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib melakukan pekerjaan. Yang kedua, wajib menanti aturan atau pertunjukan pengusaha. Yang ketiga, kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Selanjutnya, manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Manajer memiliki peran tertentu untuk mendukung perusahaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peran sebagai leader, peran sebagai penghubung informasi, peran sebagai pengawas, peran sebagai problem solving, dan peran pengambil keputusan. Baik, sekian materi pembelajaran dari kelompok 7. Terima kasih bagi yang telah memperhatikan. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat bagi kita dan memberikan nilai untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.